Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Kalam yang berjudul Aliran Khawarij dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Abdul Ghafi Setiawan. PPT ini disusun oleh rekan sekelompok kami yaitu Saudari Sufi Faiko, Fahrizal Umam, saya sendiri, Nur Lailil Muzayyinah, dan Zilla Firina Ramadhani. Mari kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian aliran Khawarij. Khawarij dalam bahasa Arab dibaca Khawarij yang artinya mereka yang keluar. Istilah umumnya ialah mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya satu kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar dan meninggalkan aliran pengikut Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib tentang menerima arbitrase atau tahkim, yakni perjanjian dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 468 Masehi. Yang kedua yaitu sejarah aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing muncul sebagai sebuah aliran pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij untuk pertama kalinya muncul di kalangan tentara Ali bin Abi Thalib ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang disebut Perang Siffin. Peperangan ini erat kaitannya dengan dilema pelantikan atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Seperti yang diketahui bahwa dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tidaklah semulus pengangkatan 3 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Tetapi mendapat tantangan dari berbagai macam pihak yang itu termasyhur, diantaranya datang dari kelompok Tolhah bersama Zubair dan Aisyah dan Muawiyah. Tantangan dari Tolhah dengan cepat dapat diatasi oleh Ali tanpa mati-mati, sedangkan Aisyah sendiri berhasil ditawan dan dipulangkan kembali ke Mekah. Sebaliknya, tantangan dari Muawiyah sekalipun dapat diatasi dengan cepat pula oleh Ali, memulai sebuah pertempuran di Siffin. Namun ternyata buntut panjang dan serius. Pertempuran antara Ali dengan Muawiyah tidak habis-habisnya di Siffin saja, tetapi berlanjut dalam proses tahkim atau observasional atau lebih dikenal dengan peristiwa arbitrase. Proses arbitrase yang merupakan penemuan inilah yang memicu munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok umat Islam yang keluar dari barisan Ali yang kecewa dengan keputusan sidang. Yang ketiga, pokok ajaran Khawarij. Yang pertama, khalifah. Khalifah tidak harus orang Quraisy, tapi siapa saja yang mampu memimpin. Yang kedua, amalan ibadah berupa sholat, puasa, zakat, dan lainnya, termasuk dalam rukun iman, sehingga iman tidak hanya cukup dengan penetapan di dalam hati, yakni tasdik dan iqrar di lisan. Hukuman zina cukup dipukul 100 kali sesuai dengan ajaran Al-Quran, sedangkan rajam adalah ajaran hadis sebagai tambahan dari Al-Quran. Ade banatukum dalam ayat larangan nikah surat An-Nisa ayat 23 diartikan cukup anak perempuan. Jadi aliran Khawarij berpendapat bahwa seorang kakek boleh menikahi cucunya sendiri. Selain kelompok Khawarij adalah kafir dan kafir haram dinikahi. Yang disebut ghanimah adalah senjata, kuda, dan perlengkapan perang lainnya. Selain itu bukanlah ghanimah. Lawasiyatah liwarisin tidak berlaku, sehingga ahli waris boleh tidak mendapatkan warisan. Roda'ah tidak menghalangi perkawinan, sehingga saudara satu susu boleh dinikahi. Yang terakhir, Toharoh adalah suci lahir dan batin. Konsekuensi logisnya adalah apabila ketika akan sholat atau dalam sholat berpikir sesuatu yang kotor dan membuat batin kotor, maka sholat itu batal. Yang terakhir yaitu ciri khas aliran Khawarij. Adapun ciri khas aliran Khawarij ialah mengkafirkan umat Islam, memberontak umat Islam, dan lain-lain. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sesungguhnya di antara kaumku ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak melampaui ketenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. Sungguh jika aku mendapati mereka, pasti akan aku bunuh seperti Nabi Hud membunuh kaum A'ad.
Cukup seperti itu pembahasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.